warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahinda Septiani dengan NIM A221221041. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul anabolisme. Berikut adalah video penjelasannya. Anabolisme. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil, dengan bantuan energi cahaya matahari. Sejarah penemuan fotosintesis oleh Jean-Baptiste van Helmont pada abad ke-17. Ia melakukan eksperimen tentang fotosintesis. Van Helmont menanam pohon willow seberat 2,27 kg dalam sebuah pot berisi tanah. Setelah 5 tahun kemudian, pohon willow tumbuh seberat 67,7 kg dan ternyata tanah dalam pot hanya berkurang sebanyak 57 gram saja, sehingga Van Helmont menyimpulkan bahwa tumbuhan tidak memperoleh massa tubuhnya dengan mengambil tanah, namun bergantung pada air. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis yang pertama adalah faktor cahaya, yang merupakan komponen utama agar fotosintesis dapat berlangsung dengan tepat, yaitu intensitas cahaya. Setiap tanaman kebutuhan cahayanya berbeda-beda. Tanaman jenis kacang-kacangan, kapas, kedelai, kentang, dan gandum toleransi akan cahaya rendah, sehingga ketika terpapar intensitas cahaya tinggi tidak meningkatkan intensitas fotosintesisnya. Sedangkan jenis tanaman C4, tebu, jagung, dan sorghum toleransi akan cahayanya tinggi. Pada intensitas cahaya yang tinggi akan meningkatkan intensitas fotosintesisnya. Kemudian panjang gelombang cahaya. Setiap spektrum warna mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda, tetapi klorofil bisa menyerap warna merah dan biru lebih banyak karena panjang gelombang cahayanya sangat efektif. Kemudian faktor yang kedua adalah suhu. Semua tumbuhan membutuhkan suhu yang berbeda-beda. Untuk tanaman C3, suhu optimal yang dibutuhkan sehingga sekitar 20-26 derajat Celcius, sedangkan untuk tanaman jagung, suhu optimal yang dibutuhkan untuk fotosintesis sekitar 35-40 derajat Celcius. Yang ketiga adalah CO dan H2O. Karbon dioksida sangat mempengaruhi fotosintesis, sehingga tinggi konsentrasi karbon dioksida di udara akan meningkatkan laju fotosintesis. Berbeda dengan karbon dioksida, semakin banyak konsentrasi O2 akan membuat intensitas fotosintesis menurun. Yang terakhir adalah klorofil. Air dan kandungan hara pada proses fotosintesis akan terganggu apabila tumbuhan kekurangan air. Begitu juga dengan air yang melimpah, hal ini juga mengganggu proses fotosintesis. Kemudian adalah reaksi terang dan gelap. Reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen atau O2. Sedangkan reaksi gelap terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 dan energi atau ATP dan NADPH. Energi yang digunakan dalam reaksi gelap ini diperoleh dari reaksi terang. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.